Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing tentang perubahan budaya organisasi. Pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu ada 6 poin, mulai dari memahami budaya organisasi, mengubah budaya organisasi, budaya berprestasi seperti apa, menciptakan budaya perubahan, merubah pola pikir, dan memelihara kepercayaan. Pengertian budaya. Budaya itu merupakan suatu norma yang diterima sebagai suatu kebenaran. Dan norma ini diterima oleh semua orang yang ada di dalam organisasi. Nah, norma ini terbagi atas keyakinan, ada asumsi atau nilai, dan perilaku. Jadi keyakinan yang dianggap benar di dalam organisasi, nilai yang dianggap benar, dan perilaku yang dianggap benar di dalam organisasi. Keyakinan merupakan sebuah asumsi atau persepsi tentang sesuatu yang dianggap benar. Value, nilai yang diterima oleh semua organisasi dalam organisasi, cara orang bertindak pada orang lain yang dianggap benar dalam suatu organisasi. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi kinerja dalam organisasi. Tingkatan kedewasaan. Budaya itu ada yang disebut ini belum dewasa, kalau ini adalah dewasa. Budaya yang dikatakan sudah dewasa adalah yang interdependent, self-control, self-motivation, aktif. Sebaliknya, yang dianggap tidak dewasa ya dependent, control by other, dimotivasi oleh orang lain, kemudian juga bersifat pasif dan sebagainya. Demikian. Kemudian, pemberdayaan budaya itu apa sih? Kalau pemberdayaan sendiri itu kan maknanya adalah membuat menjadi lebih berdaya atau lebih mampu. Membuat sesuatu menjadi lebih berdaya atau lebih mampu. Artinya kalau pemberdayaan budaya ya berarti membuat budaya organisasi itu lebih berperan atau lebih mampu. Untuk apa? Untuk meningkatkan kinerja organisasi. Nah, budaya dan perubahan. Yang namanya budaya dan perubahan itu ada ketika kita melakukan merger dan akuisisi, tentunya ada perubahan di dalam budaya organisasi. Karena apa? Dua organisasi yang berbeda tentunya memiliki budaya yang berbeda pula. Nah, tipe dasar hubungan kerja yang dapat menghasilkan lingkungan budaya yang positif setelah merger atau akuisisi. Penggabungan dua perusahaan tentunya adalah ada penggabungan budaya di situ. Nah, ini ada 3 tipe yang bisa dilakukan, yang biasanya juga dilakukan begitu ya. Koeksistensi yaitu dua budaya yang terpisah antara perusahaan A dan perusahaan B. Karena ada merger atau akuisisi, maka mereka menyelaraskan antara budaya masing-masing biar selaras. Kalau asimilasi, nah dari dua budaya A, perusahaan A dan perusahaan B, itu budaya yang paling dominan itulah yang akan menang, dan budaya yang paling lemah itu tergerus sehingga mengadopsi budaya yang dominan tersebut. Jadi budaya dominan menang baik melalui daya tarik alamiah maupun melalui paksaan. Nah, begitu ya, tergantung dari merger dan akuisisi yang dilakukan, begitu nggih. Kemudian transformasi, mengintegrasikan sumber daya dan membentuk budaya baru. Artinya apa? Jadi ada perusahaan A yang memiliki budaya berbeda dengan perusahaan B, mereka mengintegrasikan mengintegrasikan kedua budaya yang berbeda dan membuat budaya baru yang bukan budaya A dan bukan budaya B. Nah, begitu, itu disebut transformasi. Nah, itu adalah hal-hal peleburan budaya yang biasanya dilakukan oleh perusahaan ketika melakukan merger dan akuisisi. Karakteristik budaya organisasi, apa saja sih karakteristiknya? Nah, budaya organisasi karakteristiknya ada yang inisiatif individunya, toleransi terhadap resikonya bagaimana, direction, integrasinya, support daripada manajemennya, kontrolnya, identitinya,
reward sistemnya bagaimana, konflik toleransinya, komunikasi, pola komunikasinya. Jadi itu adalah karakteristik atau ciri-ciri budaya organisasi. Itu biasanya dilihat dari inisiatif individu, toleransi terhadap risikonya, direction-nya, nah seperti itu nggih. Manfaat, kenapa kok kita dalam organisasi itu kok harus ada budaya di dalam organisasi? Tentu yang tadi kan budaya itu kan sebuah norma ya. Nah, berarti yang mempengaruhi perilaku juga kan tadi, karena itu perilaku yang dianggap benar, nilai yang ada dianggap benar, persepsi yang dianggap benar. Nah, tentunya akan berdampak pada ketika perilaku, persepsi dan juga asumsi itu sesuai dengan budaya organisasi, tentunya akan mengarah pada pencapaian visi misi dan tujuan organisasi, begitu memudahkan untuk mencapai visi misi dan tujuan organisasi, meningkatkan kekompakan tim. Nah, kalau kita punya sama yang nilai yang kita anggap sama, maka kita akan lebih kompak. Membentuk perilaku dengan mendorong pencampuran core value dan perilaku yang diinginkan. Jadi mendorong pencampuran core value. Jadi ada tadi itu kan kita berasal dari background yang berbeda-beda kalau di dalam perusahaan itu. Saya dari keluarga mana, saya dari lulusan mana, sedangkan Anda juga akan berbeda. Nah, dengan adanya ada budaya, manfaat double budaya organisasi itu menjadi saya menjadi nilainya sama dengan saman-samean. Ada nilai baru yang kita yakini itu kebenarannya di dalam suatu perusahaan, mendorong pencampuran core value. Nah, dan perilaku yang diinginkan menuju apa? Menuju pencapaian tujuan organisasi. Meningkatkan motivasi staf. Kalau misalnya kita memiliki budaya organisasi yang sama-sama kita pegang teguh dan sama-sama menganggap itu adalah budaya yang baru, tentunya nggak sikut-sikutan antara satu dengan yang lain. Persepsi saya tentang baik dan benar itu sama dengan individu yang lain di dalam organisasi. Nah, tentunya akan meningkatkan motivasi, kesemangatan, karena kita menjadi satu, begitu ya, satu bagian, memperbaiki perilaku dan motivasi. Tadi jelas nih, meningkatkan kinerja organisasi. Nah, oh ya, namun budaya itu juga harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi budaya kuat yang tidak sesuai dengan perkembangan lingkungan justru menjadi bumerang bagi dirinya, karena apa? Memaksa untuk berubah tetapi dia nggak mau berubah. Nah, begitu ya. Jadi perubahan budaya juga harus disesuaikan dengan perubahan lingkungan, begitu. Kemudian yang kedua, mengubah budaya organisasi. Cara mengubah budaya organisasi bagaimana? Nah, apakah kapan sih kita harus melakukan perubahan organisasi, perubahan budaya? Bagaimana menjaga untuk survive, kemudian memperbaiki budaya bisnis, menguasai perubahan budaya organisasi dan kunci transformasi budaya. Kapan dilakukan perubahan? Ketika dua organisasi yang bergabung dengan latar belakang yang berbeda, contohnya adalah merger dan akuisisi. Ketika mereka bergabung bersama tapi budaya yang berbeda, kan mesti akan jadi konflik berkepanjangan. Karena apa? Standar perilaku yang dianggap benar, standar persepsi mereka terhadap sesuatu yang benar dan salah, nilai yang berlaku bagi mereka yang dianggap benar dan salah itu berbeda. Tentunya akan bersinggungan sehingga ada konflik berkepanjangan. Nah, itulah perlu dilakukan perubahan budaya. Kemudian perusahaan bergerak pada ke arah industri yang berbeda. Arah industri seperti ini budaya kita berarah seperti ini. Cara menjalankan sesuatu, cirinya adalah ketika cara menjalankan sesuatu itu menghambat ketahanan organisasi, gitu. Kemudian itu berarti perlu dilakukan perubahan budaya. Kemudian penelusuran kebutuhan akan perubahan budaya organisasi. Jadi adanya lingkungan yang berubah sehingga kita mewajibkan untuk melakukan perubahan terhadap budaya organisasi yang biasanya semacam ini harus dirubah. Nah, seperti itu sesuai dengan tuntutan lingkungan. Gejala budaya yang tidak sehat. Ciri-ciri budaya yang tidak sehat itu semacam apa? Perasaan puas berlebihan terhadap kinerja yang sudah dicapai oleh organisasi. Tidak memperhatikan kebutuhan konsumen, inovasi produk mulai sedikit, kurang inisiatif, menunggu atasan kalau mau melakukan sesuatu, kinerja karyawan kurang, pemimpin lamban menanggapinya, pemimpin hanya bicara rencana tapi nggak ada prakteknya, nyaman dengan kinerja yang sudah ada meskipun itu turun. Nah, seperti itu. Itu berarti gejala bahwa budaya kita yang kita anut itu tidak sehat. Perlu dilakukan perubahan. Langkah menuju perubahan organisasi. Nah, ini ada beberapa hal yang dari sama sampai nanti sampai slide selanjutnya adalah hal-hal
yang kita perlukan atau langkah-langkah yang kita perlukan untuk menuju pada perubahan organisasi. Nah, itu tetapkan visi arah strategi yang jelas, mau kemana, kinerjanya, diukurnya kayak apa, terus tindak lanjut dilakukan untuk mencapai tujuan, hargai ketika ada kinerjanya dengan adil, hargai. Lingkungan kerja terbuka dan transparan. Kenapa? Karena untuk melakukan perubahan seperti yang sudah saya jelaskan pada slide-slide sebelumnya, bahwa perubahan perlu didukung oleh atasan sampai bawahan. Mereka butuh keterbukaan. Karena ketika perubahan pasti ada ketidaknyamanan, resisten seperti itu. Salah satunya adalah dengan bersikap keterbukaan. Menghapus politik yang merusak, memberikan tim spirit yang kuat gitu ya. Kemudian selain itu adalah harus menganggap visi itu adalah sebagai suatu inspirasi. Perubahan yang kreatif itu juga didukung oleh inovasi, manajemen berbasis nilai, transformasi budaya melalui keunggulan bisnis, memperhatikan tingkat bawah, peningkatan moral, motivasi, kreativitasnya, memberikan kerangka kerja yang strategis, portofolio manajemen budaya. Selain itu juga perlu diperhatikan yaitu tentang mengubah budaya itu diawali dengan mengubah pola pikir kita. Budaya harus sejalan dengan visi, misi, strategi, dan tujuan. Begitu juga prosedur dan juga kebijakan. Budaya itu harus rasional, memastikan terhadap terjadi budaya sebagai dengan berbagai mekanisme transmisi budaya. Jadi memastikan kalau perubahan budaya itu berjalan, meskipun ada bermacam-macam lika-liku yang ada di depan. Perubahan budaya dilakukan dengan pendekatan partisipatif, artinya dari level atas sampai level bawah berpartisipasi aktif. Komitmen pimpinan untuk melakukan budaya. Kemarin saya sudah jelaskan di slide sebelumnya, di presentasi sebelumnya, bahwa suatu perubahan, apalagi yang disebut sebagai ini adalah perubahan yang fundamental, perubahan budaya itu karena menakutkan dari jajaran atas sampai jajaran bawah, karena tidak semudah membalik telapak tangan begitu ya, tidak semudah seperti kita mengubah layout peralatan. Nah, seperti itu, karena ini adalah yang kita rubah adalah norma, sesuatu yang kita anggap sebenarnya sebelumnya sebagai suatu hal yang benar, tetapi kita merubahnya, ternyata ada hal yang lebih benar lagi. Nah, seperti itu. Nah, tentunya harus ada dukungan daripada pimpinan. Perlu melibatkan opini leader mempercepat perubahan budaya ya. Dukungan dari pimpinan. Ciptakan mimpi yang kuat terhadap budaya baru, kenali perkuat keberhasilan budaya lebih dini dan sering. Kemudian selain itu juga amati kecenderungan lingkungan. Pertimbangkan dampak dari kecenderungan tersebut, tinjaulah misi dan sempurnakan visi misi itu terus disempurnakan misinya ya. Mengkomunikasikan misi tujuan budaya kepada semua organisasi, ciptakan struktur manajemen yang fleksibel. Kenapa tadi yang tadi saya bilang hubungan harus dilakukan dari support dari atas sampai bawah ketika melakukan perubahan yang bersifat fundamental, yaitu perubahan budaya. Karena apa? Tentunya akan membutuhkan struktur yang lebih melebar ke samping. Nah, itu sudah saya jelaskan pada presentasi saya pada bab-bab sebelumnya. Asumsi kebijakan searah dengan misi. Tadi sudah sama, tanggung jawab perubahan budaya pada semua orang dari atas sampai bawah. Tahap pengenalan pertumbuhan awal, tahap pertumbuhan, dan tahap penurunan. Nah, ini beberapa hal yang kita pertimbangkan untuk melakukan perubahan budaya. Kemudian perubahan atau budaya berprestasi itu semacam apa sih? Budaya berprestasi itu dicirikan oleh berorientasi pada hasil, unggul dalam pelayanan pelanggan, selalu berinovasi, kejujuran dipertahankan, penghargaannya ada, merespon terhadap perubahan, akuntabilitas, memiliki keinginan yang besar untuk berprestasi. Menciptakan budaya perubahan. Cara menciptakan budaya perubahan seperti apa? Nah, budaya perubahan yaitu melingkupi orang dengan informasi. Kreativitas praktis, pemindahan gagasan dari satu bidang ke bidang yang lain. Artinya
kemarin di slide kemarin atau di presentasi kemarin, di video kemarin sudah saya share tentang ilmu atau pengetahuan yang dimiliki harus didelegasikan atau diinformasikan ke semua bagian organisasi biar mereka mendapatkan ilmu yang sama atau pengetahuan yang sama. Terus pengetahuan itu harus diimplementasikan menjadi sebuah kegiatan. Nah, seperti itu. Sebuah tindakan begitu ya. Setiap orang dapat memberikan kontribusi, percobaan dan evolusi tanggung jawab pemimpin melindungi gagasan baru. Jadi kalau ada gagasan baru itu jangan langsung dicemooh, tapi harus diprotek oleh pimpinan seperti itu ya. Menghargai inovasi, berikan apresiasi ketika orang ada suatu inovasi baru. Memindahkan halangan, maksudnya apa? Melindungi juara perubahan yang sedang tumbuh. Artinya apa? Ketika ada misalnya kita melakukan perubahan pada satu divisi begitu ya, sebagai percontohan begitu, kemudian ketika mereka melakukan mulai sebuah budaya baru atau maka kita harus protek dia, melindungi dia dari serangan-serangan cemoohan dari berbagai hal begitu ya. Mempublikasi keberhasilan. Kalau seandainya kita melakukan perubahan budaya, baik ini harus mempublikasikan ketika ada sesuatu hal keberhasilan meskipun sedikit, karena apa? Itu menjadi sebuah motivasi tersendiri, dorongan tersendiri bahwa atau membuat sebuah pembuktian bahwa hal itu tuh bukan impossible untuk dilakukan, bukan impossible untuk diraih seperti itu. Menciptakan dunia kecil, menanamkan nilai perubahan butuh waktu, sehingga komitmen dan juga pemimpin yang selalu menghargai dan mengontrol begitu ya. Perubahan pola pikir, bagaimana merubah pola pikir? Nah, ini juga ada kaitannya dengan presentasi yang sudah saya share sebelumnya pada video sebelumnya, bahwa bagaimana sih ketika orang yang akan kita rubah pola pikirnya itu smart people, kemudian bagaimana mereka ketika mereka mikroskopik pandangannya, bagaimana mereka egois, bagaimana ketika mereka kasar dan sebagainya, itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan pada slide-slide sebelumnya atau pada video sebelumnya saya sudah share. Jadi ini adalah terkait dengan hal tersebut. Cara mengubah pola pikir yaitu belenggu. Kenapa kita nggak mau merubah pola pikir? Itu ada belenggu. Nah, belenggunya adalah noda gelap. Tidak dapat, karena noda, yang namanya noda ya tidak dapat melihat dengan baik gitu ya. Dia tidak punya informasi, mengabaikan informasi, nggak mau mendengar informasi. Berasumsi tapi asumsinya itu belum tentu benar gitu. Dia merasa benar tetapi untuk saat ini belum tentu benar. Nah, itu adalah terus kemudian puas dengan diri sendiri, kebiasaan yang sudah ada susah untuk dirubah, padahal kebiasaan itu biasanya kan kalau sudah terbiasa ya sudah tidak tanpa berpikir sudah menjadi kebiasaan begitu ya. Sikap positif dan negatif terhadap perubahan. Kalau sikap negatif terhadap perubahan ya mereka nggak mau merubah pola pikirnya. Nah, itu adalah sebagai belenggu untuk mengapa orang tidak mau merubah pola pikir. Terus bagaimana cara menghilangkannya? Ya menghilangkan noda hitamnya. Nah, gitu ya. Melawan asumsi yang kurang benar. Kalau puas dengan diri sendiri, mengurangi perasaan puas pada diri sendiri. Kebiasaan, mematahkan kebiasaan yang kurang produktif, dan kalau sikap, ya menanamkan sikap positif. Hal ini dilakukan seperti apa? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada slide-slide yang sebelumnya atau video sebelumnya yang sudah saya share, bahwa bagaimana merubah pola pikir ketika smart people bersifat mikroskopik dan sebagainya. Nah, itu adalah tambahan daripada itu. Baik, kemudian yang terakhir adalah memelihara kepercayaan. Bagaimana memelihara kepercayaan? Nah, tipe kepercayaan itu orang itu biasanya percaya karena takut jika kepercayaan itu dilanggar. Contohnya adalah Anda memakai helm. Itu ada yang sudah ngerti kalau saya itu memakai helm itu karena ada ketika saya ngerti kalau memakai helm itu adalah sesuatu hal yang benar. Nah, ada sejarah juga. Orang kecelakaan nggak pakai helm itu pecah.
ininya kecelakaannya jadi fatal seperti itu. Ada juga, oh saya pakai helm karena takut nanti ada polisi gitu, ditangkap polisi. Nah, seperti itu. Jadi tingkat tipe kepercayaan itu ada yang didasarkan pada ketakutan, ada didasarkan pada sejarah, dan ada didasarkan pada pengertian. Ngerti kalau aku harus pakai helm itu untuk kebaikan diri sendiri. Nah, itu adalah tipe-tipe kepercayaan. Terus membangun kepercayaan dalam organisasi bagaimana? Nah, itu adalah caranya adalah dorong keterbukaan, peningkatan kompetensi. Nah, dorong keterbukaan, peningkatan kompetensi, melatih jujur, jangan kerumbumi dengan integritas, harus peduli, sikap tulus, kayak gitu, tidak mengkhianati kepercayaan. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ada penyimpangan dari hal itu harus bersikap tegas gitu ya, jangan kompromi maksudnya. Menjaga akuntabilitas maksudnya ya pemimpin berkata ya sesuai dengan tindakannya, jangan beromdong gitu loh, omong doang gitu ya. Mempraktekkan sharing pengalaman, keahlian, keterampilan, dan menghargai individu. Nah, begitu. Nah, itu adalah beberapa hal yang saya bisa share tentang perubahan budaya organisasi. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.